Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Miss Ana? Semoga kabarnya sehat selalu ya sayang ya. Hai, kembali lagi bersama Miss Ana dalam pembelajaran tematik. Tapi seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran tematik kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya nak ya. Sikap berdoa. Angkat tangannya, tundukkan kepalanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amin ya robbal alamin. Semoga dengan berdoa tadi apa yang kita lakukan nantinya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bagi anak Miss Ana diberikan pemahaman dalam memahami materinya nak ya. Baiklah, kita lanjutkan materi tematik kita masih di tema 5 dan masih di subtema 2 tentang perubahan cuaca, tapi di pembelajaran 5 dan 6. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama itu, abang dan kakak bisa menjelaskan dan menuliskan pengaruh perubahan cuaca bagi kehidupan manusia. Kemudian abang dan kakak bisa membandingkan pecahan yang berpenyebutnya yang sama dengan pembilang yang berbeda. Kebalikan dari yang kemarin ya sayang ya. Kemudian membandingkan pecahan yang berpembilang sama dengan penyebut yang berbeda. Nah, ini dia ya. Oke. Nah, kita mulai pembelajaran kita ya sayang ya. Mari kita membaca. Nah, di sini ada pengaruh cuaca terhadap kehidupan manusia, yaitu apa saja? Nah, apa saja yang mempengaruhi cuaca bagi kehidupan manusia ya? Nah, saat cuaca hujan, tanah akan menjadi basah. Berbagai jenis tumbuhan menyukai kondisi seperti ini. Ketika cuaca panas berpengaruh terhadap kegiatan menjemur pakaian basah, pakaian yang kita jemur akan cepat kering. Cuaca juga berpengaruh terhadap pakaian yang kamu gunakan. Saat cuaca hujan, suhu udara sangat dingin. Kita memakai pakaian tebal agar tubuh tidak kedinginan. Saat cuaca panas, tubuh kita berkeringat. Kita membutuhkan pakaian yang dapat menyerap keringat. Nah, inilah dia teksnya yang berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Nah, seperti yang semalam, kita akan mencari di dalam cerita ini apa informasi apa yang bisa kita peroleh dari pengaruh cuaca bagi kehidupan manusia. Yang pertama itu adalah cuaca, yaitu cuaca panas. Nah, di sini juga termasuk dia bisa kita ambil dari kesimpulan kalau Miss bilang ya nak ya. Nah, kalau cuaca panas itu tadi kita disuruh bagaimana? Iya, menjemur pakaian. Kemudian bagaimana lagi ketika kita di cuaca panas itu? Iya, pakaian kita akan cepat kering. Kemudian apalagi? Iya, sudah itu sudah pakaiannya kering, maka bagaimana? Iya, maka kita juga akan bisa menggunakan pakaian tersebut. Nah, ketika cuaca hujan bagaimana? Iya, pengaruhnya adalah maka suhu udara itu akan sangat dingin. Kemudian kita akan memakai pakaian yang tebal, dan apalagi iya, kita itu nanti akan kedinginan ya, karena kalau tadi cuaca panas maka kita akan memakai apa nak? Iya, maka kita bagaimana? Iya, tubuh kita keringatan, dan kita memakai pakaian yang tipis-tipis juga ya kan. Nah, seperti itu kita mencari yang ada di teks itu kira-kira apa ya yang penting, dan biasanya dia itu di dalam satu paragraf. Nah, paragraf itu adalah kumpulan dari beberapa kalimat. Nah, di sini contoh ini paragraf pertama tentang apa, paragraf kedua, dan paragraf ketiga. Seperti itu ya sayang ya. Nah, selanjutnya kita akan berkreasi. Nah, membandingkan pecahan yang berpenyebut sama. Kemarin kita dengan pembilang yang sama. Nah, contoh, kalau ini kan genap, maka dia dihitung satu persatu ini namanya. Kemudian satu persatu ini dibagi menjadi 2, maka dia dibaca 1/2. Kalau ini dipotong jadi 4, 1/4 dipotong 8 jadi 1/8. Nah, yang lebih jelas seperti ini. Nah, kalau ini kan dia masih yang berpenyebutnya sama. Nah, penyebut itu yang di bawahnya. Kalau di bawahnya sama. Nah, kemarin kan kita yang di atasnya. Ini yang di bawahnya sama. Kira-kira bagaimana bisa nak coba lihat?
Dari gambarnya yang kita lihat adalah yang warna hijaunya. Kira-kira kalau abang dan kakak dikasih ini sama yang ini, mana? Pilih yang mana bagiannya? Ini kan nak. Berarti 1/2 dengan 2/2 mana lebih besar? Iya, 2/2 kan. Berarti 1/2 lebih kecil dari 2/2. Nah, dari gambarnya ini bisa kita lihat 1/4 lebih kecil dari 2/4. Nah, 1/8 dengan 3/8 berarti bagaimana? Iya, 1/8 lebih kecil dari 3/8. Kebalikan dari yang semalam. Nah, lihat di sini gambarnya. Kira-kira 1/4 dengan 2/4 mana lebih besar? Iya, 2/4. Berarti 1/4 lebih kecil dari 2/4. Kalau ini iya, berarti 3/4 lebih besar dari 2/4. Nah, maka kesimpulannya adalah di sini kebalikannya, semakin besar pembilangnya, pembilang itu yang di atas, angka yang di atasnya. Semakin besar angka pembilangnya, maka semakin besar nilai pecahannya. Nah, kalau ini sama. Kalau sama dia, semakin besar pembilangnya, angka yang di atas kan makin besar, maka nilainya makin besar. Tapi yang semalam kebalikannya, kalau dia penyebutnya berbeda, berarti semakin besar angkanya maka semakin kecil nilainya. Nah, kalau ini tidak. Kalau dia penyebutnya yang sama, kalau angkanya semakin besar, maka pecahannya semakin besar juga. Seperti itu ya sayang ya. Bisa dipahami ya. Insyaallah bisa itu mah gampang. Nah, di sini mari kita kerjakan bersama-sama. Nah, kalau di gambar yang ini, maka dia bagaimana? Dia penyebutnya sama, ya karena penyebut itu yang di bawahnya sama semua kan. Nah, berarti yang berbeda apanya? Pembilangnya. Ingat, kalau pembilangnya yang berbeda, maka semakin besar angkanya, maka semakin besar bagiannya atau pecahannya. Berarti 1/4 dengan 2/4 mana lebih besar? Iya, 2/4. Berarti jawabannya adalah 1/4 lebih kecil dari 2/4. 2/4 dengan 3/4 berarti 2/4 lebih kecil dari 3/4. 1/3 dengan 2/3 maka 1/3 lebih kecil dari 2/3. 3 dengan 5, 3/5 dengan 2/5 berarti 3/5 lebih besar dari 2/5. 6/8 dengan 4/8 berarti 6/8 lebih besar dari 4/8. Nah, ini kebalikannya. Yang penyebutnya berbeda. Nah, tapi pembilangnya sama. Maka kebalikannya, kalau penyebutnya yang di bawahnya berbeda, maka semakin besar angkanya, maka semakin kecil nilainya. Sekali lagi, semakin besar angka penyebutnya, maka semakin kecil nilainya. Berarti 2/3 dengan 2/4 lebih besar dari 2/4. Nah, 1/2 dengan 1/3 berarti 1/2 lebih besar dari 1/3. 3/8 dengan 3/6 berarti 3/8 lebih kecil dari 3/6. 2/6 dengan 2/4 berarti 2/6 lebih kecil dari 2/4. 1/8 dengan 1/6, 1/8 lebih kecil dari 1/6. Bisa dipahami ya sayang ya. Ini kebalikannya ya. Oke, nah selanjutnya adalah mari kita membaca lagi tentang BMKG, perakiraan cuaca dan perubahannya. Nah, apa yang bisa kita ambil dari teks di sini, Nak? Nah, yaitu apa ya? Yang pertama mari kita baca dia per paragraf. Nah, ini paragraf 1 sampai sini. Ini paragraf 2. Kemudian ini paragraf 3. Ini paragraf 4. Nah, mari kita baca. Kira-kira di informasinya apa saja ya? Iya, Jakarta Greeners.
Pengamatan cuaca di Indonesia dilakukan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau yang disingkat dengan BMKG. Nah, badan ini berkantor di Jakarta. Badan ini bertugas mengamati cuaca setiap hari. Badan ini mengamati cuaca di seluruh wilayah Indonesia. BMKG menjelaskan perakiraan cuaca pada bulan Januari. Secara umum Indonesia berada pada puncak musim hujan. Namun kenyataannya kondisi cuaca di Jakarta berubah-ubah. Terkadang hujan sepanjang hari berubah menjadi panas terik secara tiba-tiba. Seperti hari ini cuaca cerah dan tidak ada hujan di wilayah Jakarta. Namun kemarin hujan turun beberapa kali sepanjang hari. Nah, informasi pertama adalah BMKG itu berada di Jakarta pusatnya. Kemudian tugas BMKG itu adalah mengamati cuaca setiap harinya seperti itu. Untuk mencari informasi mana yang penting dari teks itu. Kira-kira apa ya yang diceritakan? Nah, itulah yang disebut mencari informasi apa yang penting ya sayang ya. Oke, bisa dipahami ya, insya Allah bisa. Nah, sesuai dalam surah Az-Zukhruf ayat 11 yang artinya dan menurunkan air dari langit menurut kadar yang diperlukan, lalu kami hidupkan dengan air itu negeri yang mati, seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari dalam kubur. Artinya adalah kaitannya bahwasanya Allah itu menciptakan hujan dengan prosesnya dan kita harus mengambil hikmah dan manfaat dari rahmat yang Allah turunkan. Nah, tugas anak Miss Ana adalah silakan memberikan tanda S jika pernyataan ini salah dan berikan jawaban B jika pernyataannya benar. Contoh, 2/8 lebih kecil dari 2/4. Nah, benar atau salah kira-kira? Iya, jawabannya Miss jawab 1 ya sayang ya. Karena di sini penyebutnya berbeda. Nah, kalau penyebutnya tadi berbeda, maka bagaimana semakin besar penyebutnya maka semakin kecil bagiannya. Nah, berarti jawabannya ini benar atau salah? Iya, jawabannya adalah benar. Nah, sekarang tugas anak Miss Ana adalah nomor 2, 3, dan 4. Seperti itu cara menjawabnya sayang ya. Oke? Oke. Demikianlah materi tematik kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi anak Miss Ana di rumah dan tetap semangat belajarnya ya nak ya. Miss akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam pembelajaran selanjutnya.